Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arsandi di YouTube Note 023 Muhammad Arsandi. Kali ini Muhammad Arsandi akan mencoba menjelaskan sensor tegangan tunggal. Hari next video saya akan mencobakan sensor tegangan dengan double atau lebih efisien. Pertama kali ini saya gunakan tunggal terlebih dahulu agar teman-teman tahu untuk bagaimana caranya sensor tegangan secara normal. Lupa apabila teman-teman suka dengan channel ini, saya harap teman-teman sudah subscribe dan juga like, komen, karena dengan bantu teman-teman syukur-syukur nanti bisa menambah publikasi di mata dosen. Jadi publikasi dosen, oh sudah publikasi di dalam media sosial. Oke, saya tidak menyuruh teman-teman untuk subscribe, tapi saya harap teman-teman kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Let's go. Ya, kita dimulai dengan desain dari Eagle. Untuk sensor tegangan saya menggunakan seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman fokus ke sensor tegangan terlebih dahulu. Ini sebagai input tegangan, yang dimana nanti masukan dari tegangan yang mau disensor akan masuk ke dalam sini, atau saya menggunakan jenis Molex. Nanti akan saya masukkan ke dalam voltage divider, yang dimana terdapat dua resistor dengan nilai 82 ohm dan juga 1 k ohm. Seperti ini adalah contoh rangkaiannya. Nanti di antara resistor dua ini akan masuk ke nilai ADC, yang dimana nilai ADC ini akan terhubung pada ADC di microcontroller, dan dimana di bagian bawah ground ini atau voltage divider ini terhubung dengan ground. Ground ini nanti terhubung dengan ground pada power supply, dan di sini atau ground pada sensor yang mau tegangan voltage atau tegangan yang akan disensor. Di sini untuk plusnya, kasarnya, yang di sini plusnya, di sini untuk negatifnya. Dan untuk di antara dari voltage divider itu, karena pembagi tegangan, maka masuk ke dalam nilai ADC yang dimana di microcontroller. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh STM32 dan KEL atau program yang sudah saya buat. Oke teman-teman, berikut adalah contoh STM32MX yang sudah saya buat. Tapi teman-teman jangan fokus pada semua titik, tapi fokus pada beberapa titik saja, karena ini adalah titik-titik pin-pin dari microcontroller atau sistem tugas akhirnya saya buat. Di antaranya masih belum semuanya. Jadi fokus pada nilai ADC-nya aja. ADC-nya seperti berikut ini, dan juga di sisi timernya saya ulangi. Saya mulai dengan sistem core, yang dimana seperti manual basic atau basic dari dasar STM32MX. Aktifkan dulu speed clock-nya, samasisnya serial wire, aktifkan terlebih dahulu. Dan nilai ADC-nya analog, klik ADC-nya. Oh ya, saya menggunakan STM-MX ini saran dari almarhum Bapak Anang. Jadi lebih enak pakai MX dan juga KEL Micro 5. Saya menggunakan software pakai itu ya, softwarenya STM32MX dan juga KEL Micro 5. Nah seperti ini nilai ADC-nya saya buat. Jadi saya menggunakan ADC 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ADC seperti berikut ini. Dan juga nilai atau parameter settingnya seperti berikut ini. Untuk bit resolution-nya saya menggunakan 12, dan saya karena menggunakan jenis DMA bukan jenis pooling atau apa itu ya, pooling itu bawahnya DMA. Kalau pooling itu harus urut, tapi kalau DMA itu tidak harus urut, tapi harus sesuai dengan alamatnya saja. Jadi seperti ini. Untuk DMA-nya saya menggunakan, aktifkan dulu scan conversion, continuous conversion, discontinuous-nya di disable. DMA continuous saya enable ini untuk berfungsi DMA-nya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan single channel untuk end off selection-nya. Dan di sini ada number of conversion, ini ada jumlah ADC yang teman-teman buat. Karena saya di ADC di microsystem atau saya adalah 5 jenisnya, ada 5 buah ADC. Jadi saya klik number of conversion-nya adalah 5. Turun ke bawah dulu. Untuk rank-nya ini adalah urut. Jadi kalau teman-teman masukkan ke dalam alamat 0, jadi nanti ADC-nya 0 atau buka tutup kurung 0. Untuk lebih jelasnya seperti nanti di program Micro 5. Dan di sini ada juga yang paling penting itu di timernya teman-teman, di timernya atau timer 14 dan timer 4. Timer 14 ini adalah untuk membangkitkan di DMA-nya seperti berikut ini. Untuk parameter settingnya ada counter biot atau ARR-nya ada 16801 seperti ini. Dan untuk aktif dulu modenya, diaktifkan dulu. Untuk PWM generation output ya teman-teman, apa sih bedanya PWM generation output sama PWM generation CH1? Arti PWM generation output itu ada PWM-nya di dalam STM32F4, tapi tidak keluar pinnya. Pinnya itu dikeluarkan di mana tidak
tapi berfungsi kalau di STM32. Tapi kalau di PWM generasi CH1 atau output ya CH1 ya, CH1 berarti PWM-nya itu keluar dari CH1. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Jadi di sini saya aktifkan juga timer 4, saya menggunakan 65 kHz. Jadi PWM 1, 2, 3 saya aktifkan. Ini beda konsep ya teman-teman, tapi nanti berpengaruh pada DMA. Jadi untuk perhitungan ini teman-teman bisa scroll ke bawah, ada perhitungan RR atau prescaler. Saya menggunakan seperti ini. 0 ini saya menggunakan frekuensi 65 kHz. Jadi teman-teman kalau menggunakan 40, saya rasa 40 kHz itu sering dibuat teman-teman. Jadi kalau 40 kHz itu sekitar 2099 kalau nggak salah. Jadi hitung dulu, di scroll ke bawah teman-teman, scroll ke bawah nanti ada perhitungan AR dan prescaler ada di channel ini di bawah. Kalau nggak salah di celukba yang kedua. Saya nggak tahu, jadi nanti cek aja teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk parameter settingnya. Jadi saya rasa seperti ini untuk lebih hanya seperti ini untuk ADC. Jadi fokus pada PA0 sampai PA4 dan juga timer 14 itu untuk fungsinya untuk membangkitkan DMA sama timer 4 teman-teman, fokus ke itu. Jadi kalau konfigurasi seperti ini teman-teman, saya menggunakan parameter settingnya seperti berikut ini ya teman-teman, boleh disamakan. Jadi saya 168 kMHz, nanti saya menggunakan APB2 ini. Jadi saya atur di APB2 prescalernya ini bagi 4, jadi nanti 84. Jadi APB2 nya ini 84 karena kan di PA0 sampai PA5 itu menggunakan APB2 timer clocks. Jadi lanjut ke project manager seperti berikut ini ya teman-teman. Untuk MBK ARM jangan lupa min version ini, minimum happy charge ini saya yang atur 2000, biasanya 200 ya teman-teman kalau secara default sistem. Default parameter dari chipnya itu 200 kali 400 karena saya menggunakan 65 kHz, jadi saya naikkan terlebih dahulu 2000 sampai 4000. Jadi seperti itu untuk STM chipnya. Untuk STM cell-nya seperti berikut ini. Jadi fokus pada ininya ADC saja ya teman-teman. Jadi saya menggunakan sampel data ini sangat penting, ini samakan semua, tapi jangan pakai include area global.ai ini karena ini adalah apa itu, library buatan sendiri, bukan library buatan dari Ekel Micro 5. Jadi sini ada define sampel data, saya menggunakan 1000 karena saya coba pernah menggunakan 4095 atau 12 bit itu tidak bisa menggunakan 5DC. Jadi saya turunkan lebih dahulu untuk sampel datanya hanya menggunakan 1000 karena nanti dibagi juga untuk main, dibagi juga untuk yang lainnya. Oke teman-teman, lanjutnya tadi ada suatu trouble yang dimana memori HP saya, karena kamera pakai HP, kamera HP-nya itu memorinya sudah penuh, jadi saya pindah terlebih dahulu di laptop. Lanjut ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk VADC-nya saya buat. Jadi ADC-nya itu ada A1 ini. Untuk yang penting adalah seperti ini ya teman-teman untuk nilai tegangan. Karena saya menggunakan 3 jenis sensor tegangan, jadi seperti ini. Jadi saya menggunakan A1, A12 ini untuk yang bagian tengah, A1 ini untuk bagian luar, dan A13 ini untuk bagian yang paling dalam. Jadi saya itu ada 3 sensor tegangan, luar, dalam, dan tengah. Ya seperti ini ya. Untuk VSK untuk sampel datanya, VSUM untuk pembagiannya rata-rata. Jadi saya menggunakan VSUM ini ajaran dari almarhum Bapak Anang. Jadi pakai VSUM dan juga pakai VSK untuk mengambilan nilai rata-rata. Karena ADC itu kalau nggak pakai VSUM atau VSK itu akan cepat loh, terbaca dengan mata itu sangat sulit. Oleh sebab itu dibagi rata-ratanya aja. Dan sini ada PWM Bluetooth untuk next video ya teman-teman. Nanti ada teman-teman ada Bluetooth PWM, nanti stay tune dan jangan lupa subscribe. Oke. Dan juga ini adalah DMA-nya. Jadi seperti ini saya ambil hold time period elapsed callback. Nah gitu ya guys teman-teman ya. Kalau sulit bacanya, jadi teman-teman bisa ambil di sini ya teman-teman. Malas nulis ya. Sebentar saya cari dulu ya teman-teman. Ini hold time. Oh sorry. No hold time no. No. Di mana ya? Iya, hold time seharusnya teman-teman. Nah ini di haltim.c teman-teman ya. Agak lupa teman-teman. Sorry. Nah, di sini ada haltim period call elapsed callback. Di sini ya teman-teman. Nah ya.
holding periode. Nah ini klik 2 kali. Nah ini tinggal copy paste saja mulai sampai void sampai akhir, kembalikan di main.main.j. Nah terus di dalamnya ini karena saya tadi menggunakan timer 14 untuk DMA nya, jadi kasih 14. Nanti hold in stick seperti ini teman-teman. Nah next video nanti saya akan ajarkan gimana caranya sensor arus kalau di dalam ini, untuk cari sensor arusnya. Next video ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Dan ini ada yang paling luar, jadi fokus pada ini aja. Jadi yang pertama-tama itu teman-teman, ini adalah nilai rata-ratanya. Karena saya menggunakan atau yang di dalam microcontroller ini, yang tadi yang di cube itu kan saya menggunakan PA1 untuk nilai ADC-nya, apa nilai ADC sensor tegangan. Jadi saya menggunakan PA1 yang diatur pada ADC tadi atau ADC1. Nah ini saya turun. Nah yang di number of conversion, nah ini tuh yang di 1 itu ring 2 ya teman-teman, di channel 1. Nah channel 1 ini tuh kan masuk ring 2 ini kan masuk channel 1 ini kan masuk PA1 ya teman-teman, PA1. Nah karena masuk PA1 kan ADC 1 in 1, jadi in 1 itu maksudnya itu di rank di channel 1 gitu teman-teman. Jadi kalau pada penulisan di ADC value-nya itu tulis di 1 ini, 1 untuk sensor tegangan di PA1. Jadi ini adalah rumus untuk nilai rata-rata ya. Ini ada ajaran dari almarhum Bapak Anang. Jadi selaku dosen PENS. Jadi seperti ini untuk cara mengambil data rata-rata biar bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau nilai ADC-nya kasih yang nilai A1 ini. Jadi ini yang Vout ini jangan dulu atau diginikan dulu, apa di garis miring atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Dinonaktifkan terlebih dahulu. Ini yang rumusnya sudah saya tambahkan ini ya, yang sudah tambahkan dengan rumus XL yang tadi. Yang ini karena ini syutingnya ini sesudah menguji ya teman-teman. Jadi tadi fokus dulu ya, fokus. Tapi nanti akan saya kasih videonya cara mendapatkan nilai Vout. Jadi nilai A1 itu nanti dimasukkan ke sini teman-teman, dimasukkan ke LCD atau saya menggunakan FTOA. Jadi kalau teman-teman pakai sprint F ya, biasanya kan teman-teman pakai sprint F ya. Ini karena saya menggunakan FTOA ya teman-teman. FTOA itu lebih simple, tapi harus membutuhkan bantuan library teman-teman. Jadi kalau pakai bawaan dari micro 5 itu pakai sprint F. Pakai sprint F itu tulisannya seperti berikut ini. Nah bedanya itu di sini aja, sprint F itu gini tulisannya dan FTOA itu seperti ini. Jadi nanti berubah aja. Jadi kali Vout ini ubah dengan A1, tapi kalau menggunakan sprint F itu di sininya yang dirubah, IOT-nya ini. IOT menjadi A1. Itu teman-teman untuk program dalam TEL Micro. Lebih jelasnya berikut ini aja untuk simulasi pekerjaan secara hardware. Ini untuk seperti ini untuk rangkaiannya, di mana power supply di sini trafo merubah tegangan AC ke 32 VAC. Nanti dari supply ini akan merubah tegangan menjadi DC dengan bantuan power supply seperti berikut ini. Dan di sini akan masuk ke dalam ranah microcontroller yang sudah saya buat yang tidak ada LCD. Ini juga ada high link perubahan dari AC ke DC. Di sini nanti saya menggunakan Vout sensor. Di sini sensornya ada sensor tegangan dan sensor arus. Next ada sensor arus yang akan bahas di YouTube. Dan di sini ada sensor arus yang saya pakai adalah di sini yang kabel warna putih. Nah di kabel warna putih adalah ADC dari Vout. Jadi Vout sensor. Jadi Vout sensor ini nanti masuk ke ADC atau PA1. Nah PA1 itu nanti masuk ke dalam cube yang sudah diatur dalam ADC ke 1. Jadi nanti di program akan saya jelaskan. Nah sini akan groundnya itu terhubung dengan ground sini, ground power supply. Ini kuning ini terhubung dengan keluaran dari atau ground dari pembagi tegangan yang di dalam itu, dan apa dari input pembagi tegangan pembagi tegangan ini atau yang warna hitam ini yang saya tunjuk akan terhubung ke warna hitam ini, dan ini akan terhubung ke sini dan terhubung ke positif dari power supply. Nah nanti itu diatur
ini sebagai tegangan input. Jadi tegangan inputnya semisal 2, yang tadi semisal 2, nanti ini ADC nya berapa, ini ADC nya itu di bagian ini, yang bagian VA ini masih saya fokuskan ke sini saja, yang bagian VA ini atau VA DC. Mengukur tegangan input dulu yang ada di sini, dari diukur sampai dengan range yang diinginkan. Seperti saya ingin masuk ke 19 volt. Ini
Nanti dibagi, sudah saya seperti percobaan. Jadi seperti ini untuk tabelnya, saya terangkan terlebih dahulu. Nah seperti ini, jadi ada V in, V out, VADC. Ini masalah koma ya, 4,02, komanya double, ini 0,52. Jadi habis dari sini seperti berikut ini untuk cara mengerjakan di Excel. Ini adalah contoh cara mendapatkan rumus dari sensor tegangan untuk sensor tegangannya dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi seperti ini untuk tabel untuk mendapatkan rumus sensor tegangan, yang dimana saya gunakan sensor tegangan pada sistem itu paling luar, atau dimana ini adalah single sensor tegangan. Saya menggunakan 3 sensor tegangan yang dipandang pada sistem, ada luar, tengah, dan dalam. Jadi nanti yang luar ini saya single, yang tengah sama dalam ini saya coba menggunakan double. Jadi untuk lebih jelasnya ikuti saja channel ini, dan saya ingin mencoba berikut ini cara mendapatkan rumusnya, yaitu dengan cara mengklik insert dari Excel dan tekan tombol atau insert di ini. Seperti ini, ada scatter ini. Berarti ini ada yang miss di sisi ini, 22,1,4. Jadi pastikan dulu ya teman-teman, 22,1. Oh ini tidak boleh ya, harusnya itu titik. Titik berapa ya? 24,1. Harusnya gini. Ini 24,1, tapi nya lebih. Oh tadi ini salah ya teman-teman, ini tadi itu 21. Nah 2190. Jadi seperti ini harus cek dulu. Ini masalah koma ya teman-teman. Dari 22,1 ini seharusnya tidak boleh. 22 ini mana? 21,2. Oh ini kebalik, yang ini seharusnya ADC 1,4. Ini seharusnya sensor. Jadi teman-teman harus cek gimana caranya agar mendapatkan linear seperti berikut ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah linear ini sudah bagus. Ini ada yang sebenarnya salah 1, oh ya ini VADC nya ini tadi 0 seharusnya. Ini 0, ini 0. Seperti ini. Nah ini kan agak mencong atau agak melengkung ya teman-teman. Jadi kalau sensor tegangan itu cirinya tuh kebanyakan dia itu linear. Kalau sensor arus menggunakan modul itu ya linear, tapi cirinya itu enggak selinier sama sensor tegangan. Jadi kalau ini pasti ada yang salah dalam pengambilan ADC yang tadi saya gunakan atau saya buat. Jadi kalau ini permasalahannya itu dengan mudah aja dengan cara memanipulasi pada sisi ADC nya. Jadi ADC nya ini adalah 36. Jadi tadi itu sekitar 60 sampai 30 ya, karena ini masih kecil lah, di ADC nya itu berubah sekitar 60. Saya coba 60, masih kurang ya, masih kurang linear. Jadi saya coba 75. Dan satu ini saya rasa kurang sedikit, 90. Nah ini ada linear pas. Habis dari linear ini klik dari untuk sebelumnya ini dirubah dulu untuk select data. Jadi yang digunakan itu hanya VADC sama VIN. Nah, VADC nya itu di sisi X dan VIN nya itu ada di sisi Y. Jadi ini saya remove dulu, saya edit, dimana nilai X nya itu adalah VADC. Jadi semakin banyak pengambilan data, maka semakin tepat nilai tegangan yang dibaca atau yang disensor. Jadi ini saya itu mempunyai 24 volt atau pinjam dari punyanya Safa. Di sini tuh tegangan suplainya itu bisa 28. Nanti biar tidak maksimal atau nanti takutnya itu drop, jadi saya ambil 24 saja, jaga-jaga aman, jaga jarak. Dan untuk pengambilan datanya itu saya gunakan rank 1, jadi lebih banyak lebih bagus. Jadi ini si Y nya adalah VIN. Jadi ingat ya, untuk
sumbu Y adalah Vin, sumbu X adalah ADC. Jadi seperti ini untuk grafiknya. Habis itu klik dari titik-titiknya ini, klik kanan, add red line. Ini cara mendapatkan rumusnya. Jadi pastikan ini sudah masuk ke dalam jalur garis ini ya. Garis titik-titik ini adalah garis yang linear. Seperti pada threading option ini adalah linear. Jadi kalau mengikuti garis itu otomatis rumusnya nanti bagus. Rumusnya nanti mendapatkan rumus, tapi nanti hasilnya itu pasti bagus. Jadi ini display equation of chart atau mengeluarkan persamaan dari chart tersebut. Jadi ini adalah persamaan yang digunakan pada sensor tegangannya bagian luar, yaitu 0,0111x min 0,1967. Jadi ini nanti ditaruh di programnya itu di sebelah sini, di sininya. Karena saya tadi itu mengambil nilai A1, maka nilai A1 ini tuh akan menjadi nilai X. Kan seperti ini tadi rumusnya. Ini saya hapus dulu. Ini rumus lama. Y-nya itu sebagai VOUT. X-nya ini adalah nilai A1 atau nilai ADC yang tadi. A1. Agar lebih aman, meskipun ya sama saja sih, perkalian dahulukan, tapi lebih aman ditutup kurung. Masih X karena tidak ada titik koma. Seperti ini ya teman-teman. Jadi saya bahas juga di programnya. Jadi di programnya ini ya, ambil dulu nilai A1. Jadi seperti ini saya menggunakan DMA. Jadi saya menggunakan bantuan timer 14 untuk DMA dan juga ADC. Jadi di sini nanti akan saya bahas juga di cube. Jadi ini agak memundur ya, jadi bukan mulai awal lagi memundur, tapi saya coba ini cut dan masuk ke dalam. Jadi seperti ini untuk nilai A1, nilai VOUT-nya taruh di nilai A1 habis A1 nya. Nah, seperti itu ya untuk percobaan nilai VOUT-nya. Maka VOUT-nya ini tuh di copy dan ditaruh di display yang digunakan atau yang tadi. Dari VOUT-nya ini sudah tampil, maka di boot dan juga jangan lupa di load kembali ke dalam microcontroller. Nanti ini menggunakan ST-Link. Jadi teman-teman, nanti ini sekitar besok akan saya jelaskan bagi teman-teman yang sudah merekomendasi di Instagram saya untuk masalah ST-Link no connect atau connect tidak terhubung dengan microcontroller. Saya kerjakan selama 7 jam dengan bantuan jual. Saya sudah menemukan permasalahannya. Nanti teman-teman bisa lihat di video berikutnya. Jadi di sini klik load, maka di tampilan ini nanti akan VOUT seperti berikut ini. Ini adalah fokus untuk pengecekan ya teman-teman, fokus pada VA-nya ini. VA-nya masih 0 karena di sini sensor tegangannya ini masih belum saya aktifkan. Jadi coba saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada 0,51. Saya naikkan, ikut naik sekitar, saya coba 0,6. Saya naikkan lebih dahulu, saya coba lebih tinggi ya teman-teman, misal 3,72. di sini saya coba dengan apakah sama, dimasukkan ke dalam inputnya teman-teman yang tadi sebagai Vin ya teman-teman. Apakah sama, ini untuk plusnya, ini untuk minnya. Di situ ada 3,67. Di sini tuh terbacanya itu sekitar 3,8 ya, 3,79 ya teman-teman. Di sini ada 3,66. Oke, saya naikkan lagi karena tadi itu lebih kecil kan, agak sulit lihat di sini. Saya naikkan, apakah sama? Saya coba 10. Kalau di sini 10,09. Saya coba lagi di sini berapa, karena
di sistem saya itu sekitar 48 ya teman-teman. Jadi kalau kecil itu errornya itu lebih banyak ya, lebih tadi 0,2 ya. 0,2 itu ya kecil sih, tapi lebih baik sedikit. Nah, di sini adalah 10,07 kebacanya. Di sini adalah 0,39. 0, berapa ya ini? Aduh. 0,36. Jadi 0,3 seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih tinggi ya teman-teman kalau dinaikkan lebih banyak. Coba 0,3 ya teman-teman. 0,3 itu ya lumayan tapi tidak apa-apa. Ya coba agak tinggi sekitar 18,2. Ini dikarenakan bisa juga dikarenakan alat ukurnya ini berbeda ya teman-teman. Alat ukur kalau dicoba dengan alat ukur yang lebih mahal mungkin hasilnya akan mendekati ya teman-teman. Ini karena saya solo, karena saya sendiri teman-teman, jadi tapi kenapa ngerekam ya 18,5 di sini di 18,56 di sini ada 18,3. Nah sekitar 0,3 teman-teman. Jadi saya rasa ini sudah bagus ya teman-teman. 0,3 tidak lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 saya rasa harus diulang lagi karena itu bisa kemungkinan besar error, atau bisa juga diatur di bagian programnya tadi yang masalah garis linearnya itu harus diatur. Oke teman, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman, dan sampai jumpa. Ingat habis ini ada video tentang sensor tegangan yang double atau langsung banyak dua itu. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya saksikan saja di channel 0,023_Muhammad Arsandi. Jangan lupa subscribe. Dan juga habis ada beberapa video yang banyak untuk menjelaskan tentang S-Tailing, menjelaskan tentang gimana sih cara mempermasalahkan S-Tailing no connect, dan juga ada sensor arus, timer, driver, dan juga ada playback converter, ada COG converter, ada LED, cara mengutang S-Tailing. Untuk biasanya jangan lupa subscribe saja, subscribe. Oke, dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.